Teteh, suka ada tuh istri yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian istrinya tersebut mengantar jenazah suaminya ke kuburan. Bagaimana menurut pendapat Teteh? Oke. Ini bukan menurut pendapat Teteh ya. Ini bukan menurut pendapat Teteh ya. Insya Allah Teteh akan berusaha ketika menjawab suatu pertanyaan itu Teteh harus tahu dulu dari referensi kitabnya. Karena kalau menurut pendapat Teteh itu bahaya dong ya. Jadi begini kakak yang bertanya, ketika suami kita itu meninggal ya, berarti mendahului kita ya, maka kita berubah menjadi status istri yang janda. Nah, perbedaannya laki-laki dan perempuan, kalau maksudnya perbedaan suami dan istri ya, kalau istri itu ada masa iddah berbeda dengan suami atau berbeda dengan laki-laki ya, ada masa iddah. Dan jika seorang istri ditinggal wafat oleh suami kita, maka ada masa iddah itu. Selain dari itu ada juga yang dikatakan dengan ihdad. Apakah ihdad? Iya. Jadi ihdad itu adalah seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya itu tidak boleh keluar dari rumah, tidak boleh bersolek, tidak boleh menggunakan pakaian yang mewah, yang mewah lah mungkin kita sudah paham di sini, tetapi menutupi aurat saja dengan pakaian kesederhanaan yang biasa dipakai di rumahnya, seperti itu. Ya, ini yang dinamakan dengan ihdad, seperti itu. Jadi meskipun wanita tersebut itu tidak keluar dari rumah, tapi tidak boleh mempersolek mukanya. Kayak Teteh sekarang itu pakai bibirnya pakai lipstick, matanya pakai eyeliner, alisnya pakai pensil misalkan. Itu nggak boleh. Tetapi kalau misalkan untuk perawatan itu boleh. Misalkan aduh gimana aku biasa merawat muka aku, misalkan pakai apa ya, misalkan pakai krim siang, krim malam, itu tujuannya bukan untuk bersolek, tetapi bertujuannya untuk perawatan diri, itu boleh. Seperti kita nyisir rambut, boleh. Mandi ya jelas lah, masa nggak mandi kan, itu untuk kesehatan. Oh kamu tuh kalau misalkan di rumah tuh biasanya pakai apa sih Bu? Misalkan, oh aku tuh kalau di rumah keseharian aku biasanya tuh pakai daster. Ya udah pakai daster. Kalau aku nggak biasa pakai daster, aku biasa suka pakai gamis kalau di rumah. Tetapi gamis pun ya gamis yang singset, gamis yang sederhana gitu, berbeda dengan gamis yang biasa aku pakai kalau keluar rumah. Ya gunakanlah pakaian itu yang biasa kita pakai keseharian di rumah. Dan di dalam ihdad itu diusahakan tidak boleh keluar dari rumahnya. Jadi kalau misalkan suami kita meninggal, untuk kita itu tidak boleh bertakziah mengantarkan suami kita ke kuburan. Kita nggak boleh seperti itu. Kapan nanti kita boleh bertakziah? Kapan kita ingin menengok suami kita? Nanti ketika sudah habis masa iddah kita. Jadi bersabar saja seperti itu. Karena untuk bertakziah itu bukan sesuatu hal yang termasuk pada suatu kemadorotan, bukan. Itu tidak termasuk madorot seperti itu. Cukup kita di rumah mendoakan suami kita, kita baca Yasin, kita baca Quran tak henti-henti untuk suami kita, itu cukup, sudah sampai seperti itu, ya. Kecuali kita diperbolehkan keluar dari rumah itu jika ada sesuatu hal kemadorotan. Kalau aku nggak keluar dari rumah ini aku bahaya, gitu ya. Misalkan ada gempa, ada kebakaran. Kalau aku nggak keluar dari rumah, anakku yang bahaya, misalkan aku menyelamatkan anakku misalkan, itu tidak apa-apa karena itu adalah ada suatu kemadorotan. Atau misalkan ada kemadorotan yang lain, kalau aku tidak keluar dari rumah bagaimana makan aku, misalkan seperti itu. Karena kebetulan sekali anak-anakku itu masih kecil banget, sehingga tidak ada anak yang bisa membantu mencari nafkah untukku dan juga untuk anak-anakku yang lainnya. Karena anak-anakku tuh masih kecil-kecil gitu, belum bisa dia itu mencari nafkah. Mau tidak mau aku harus keluar dari rumah.
Jadi untuk menyambung hidup seperti itu tidak apa-apa, diperbolehkan, ya kan? Untuk menyambung hidup, kita cari pekerjaan di luar rumah, itu tidak apa-apa. Tetapi niatnya hanya untuk menyambung hidup. Maksudnya ya hanya untuk menguatkan saja, gitu. Berbeda kalau misalkan contohnya seperti ini, misalkan kita tuh punya suatu pekerjaan, misalkan kita punya suatu kayak toko misalkan, atau kita punya suatu perusahaan yang lebih besar misalkan, uang kita tuh udah banyak, di tabungan pun kita uangnya udah banyak banget seperti itu. Andaikan aku nggak bekerja selama 4 bulan lebih 10 hari gitu ya di dalam masa indah itu, uang di tabungan aku banyak banget gitu. Sebetulnya aku nggak perlu untuk bekerja, aku keluar pergi ke toko atau misalkan ke perusahaan aku nggak perlu, uangku banyak banget seperti itu. Dan itu tidak termasuk madorot kan? Ya, jadi kalau misalkan tujuannya hanya untuk menimbun atau menambah kekayaan, itu tidak boleh, karena itu tidak termasuk madarat. Bagaimana? Ya udah, itu toko kita handle aja. Misalkan kita serahkan kepada adik kita serahkan kepada kepercayaan kita. Toko itu kan mungkin ada pegawainya, ya udah kita percayakan saja sama pegawainya. Jadi kita memantau dari kejauhan saja, seperti itu. Ya, begitu juga misalkan kita punya perusahaan atau gitu, ya udah kita mantau aja dari kejauhan, seperti itu ya. Yang diperbolehkan itu adalah yang tadi, jika ya Allah ini aku tuh nggak punya saudara, yang ya begitulah keadaan ekonomi saudara aku juga begitulah gitu ya, tetangga juga ya begitulah, sehingga gimana lagi ya, mau tidak mau aku. Jadi ketika si jenazah itu dimasukkan ya ke dalam kuburan gitu ya, dimasukkan ke dalam kuburan. Nah, kita itu di dalam kitab I'anah itu yang pernah teteh baca itu, jadi disunnahkan, bahkan ini hukumnya disunnahkan kita tuh mengambil tanah, tak perlu banyak juga, cukup segenggam. Sebelum ditaburkan, kita membaca dulu surat Al-Qadr ya. Surat Al-Qadr yaitu yang mungkin sudah pada tahu ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai selesai, dibacalah selama 7 kali, kita bacanya itu selama 7 kali, kemudian baru kita taburkan untuk jenazah tersebut. Karena ini kan dari hadis ini kan diriwayatkan oleh Imam Taqiyuddin, ini dari ayahnya beliau ya, dari siapa? Dari Abi Abdillah, bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, jadi kalau misalkan ada jenazah ada jenazah, maka disunnahkan maka kata Rasulullah, ambillah segenggam tanah, kata Rasulullah, kemudian bacalah surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 7 kali, kemudian kita taburkan, mau di atas kafannya atau di atas tanahnya, mau di atas jenazahnya misalkan. Ya, maka kata Rasulullah, insya Allah orang ini nanti akan selamat dari siksaan kubur, insya Allah. Ya, jadi begitu Kak.